Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Sari. Saya dari kelas B regular 2023. Di sini saya akan memaparkan CBR saya dengan judul buku pertama, yaitu Metodologi Penelitian Kuantitatif, yang ditulis oleh Dr. Salim MPD dan juga kawan-kawannya, yang menerbitkan Cipta Pustaka Media, tahun terbitnya 2024, jumlah halamannya ada 200. Jadi, buku ini merupakan panduan ilmiah yang komparatif bagi mahasiswa, pendidik, dan peneliti dalam memahami serta menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif secara sistematis dan terukur. Jadi di buku ini juga membahas konsep dasar, karakteristik, prosedur, serta teknik analisis, serta data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian pendidikan dan ilmu sosial. Secara umum, buku ini menekankan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menguji teori dengan cara mengukur variabel-variabel peneliti menggunakan instrumen terstandar. Kemudian, menganalisis data secara statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Pendekatan ini menurut peneliti untuk bekerja berdasarkan kerangka berpikir deduktif, di mana hipotesis dirumuskan dari teori yang ada dan kemudian diuji melalui pengumpulan dan empiris. Ada beberapa bagian penting yang saling berkaitan. Yang pertama, bagian pendahuluan, yang dimana bagian pendahuluan ini menjelaskan pengertian penelitian kuantitatif, pemberdayaan dengan penelitian kuantitatif, serta tujuan dan manfaatnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, ada bagian metodologis, yang dimana membahas bahwa langkah-langkah penelitian kuantitatif melalui dari perumusan masalah, penetapan variabel, penyusunan hipotesis, hingga pemilihan desain penelitian seperti eksperimen, kuasi eksperimen, dan ex post facto. Yang selanjutnya itu, buku ini juga menguraikan secara rinci mengenai teknik pengumpulan data seperti penggunaan angket, tes, dan observasi terstruktur, disertai menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen untuk menjamin kekuatan data, yang dimana pada bagian ini diperlukan analisis data, penulisan menjelaskan berbagai teknik statistik maupun statistik deskriptif maupun statistik inferensial, seperti uji ANOVA, korelasi, regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam aspek ini menekankan bagaimana pentingnya etika objektivitas penelitian, dan menariknya kesimpulan berdasarkan bukti empiris. Penulis menegaskan bahwa keberhasilan penelitian kuantitatif tidak hanya terletak pada kemampuan pengelolaan data, tetapi juga pada ketetapan desain, kejelasan variabel, serta ketelitian dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis mengenai bagaimana penelitian kuantitatif dilakukan secara sistematis melalui dari tahap perencanaan hingga penulis laporan dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan disertai contoh penerapan di bidang pendidikan. Jadi di buku ini juga merujuk bagaimana pentingnya bagi mahasiswa dan peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang valid,
reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Di sini saya akan menjelaskan buku kedua, yang dimana di buku kedua ini ditulis oleh Prof. Dr. H. Punaji Setyosari, MPD, MED. Di buku ini merupakan salah satu rujukan pentingnya dalam bidang metodologi penelitian. Jadi buku ini menjelaskan tentang metodologi penelitian pembangunan. Judulnya, jadi dalam penelitian ini mahasiswa diteruntukkan untuk bagi mahasiswa pasca sarjana, dosen, dan penelitian di bidang pendidikan. Jadi buku ini memadukan antara teori dan praktik penelitian secara komprehensif, serta diberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu penelitian dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan berorientasi pada pembangunan ilmu maupun praktik pendidikan. Jadi di sini ada hakikat penelitian, pendidikan, dan pengembangan, yang dimana pada bagian ini penulis menjelaskan bahwa peneliti pendidikan merupakan kegiatan ilmiah yang dimana bertujuan untuk memahami, menjelaskan, serta memperbaiki proses dan hasil pendidikan. Sedangkan peneliti pengembangan atau research and development atau R&D berfungsi bagaimana menghasilkan produk, model, serta strategi baru yang akan diterapkan secara langsung dalam dunia pendidikan. Menurut buku ini, kedua jenis penelitian ini saling melengkapi, yang dimana penelitian pendidikan menghasilkan pengetahuan, serta peneliti pengembangan menghasilkan inovasi yang dapat diimplementasikan. Jadi di sini ada karakteristik penelitian ilmiah, yang dimana bahwa penelitian pendidikan harus memenuhi prinsip sistematis, logis, empiris, objektif, dan dapat diuji ulang atau verifiable, yang dimana penelitian yang baik akan berangkat dari masalah yang nyata di lapangan, diikuti dengan kajian teoretis yang kuat yang dilakukan dengan metode yang tepat. Jadi dengan demikian, adanya hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi meningkatkan mutu pendidikan. Jadi di sini ada pendekatan dan jenis penelitiannya. Pendekatan yang dapat digunakan seperti pendekatan kuantitatif, kualitatif, campuran, atau mixed methodis. Secara penelitian tindakan kelas atau PTK dan penelitian pengembangan atau R&D menjelaskan secara rinci bagaimana setiap pendekatan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks R&D, penulis banyak mengacu pada model pengembangan Brock dan Gale yang dimana 1983, yang terdiri dari langkah-langkah sistematis melalui dari studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan, produk uji coba, hingga diseminasi hasil. Jadi di sini ada langkah-langkah dan desainnya, yang dimana menjelaskan tahapan penting penelitian dari identifikasi masalah, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, penentuan variabel, pemilihan desain penelitian, pengumpulan data dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Jadi ada yang dinamakan
validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, yang dimana sebagai syarat mutlak untuk memperoleh data yang seni dan dapat dipercaya. Selain itu, aspek etika penelitian juga mendapatkan perhatian serius seperti kejujuran ilmiah, penghargaan terhadap subjek penelitian, dan tanggung jawab sosial penelitian terhadap hasil yang diperoleh. Jadi, cukup sekian hasil dari pemaparan saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari 2 buku ini, yang dimana dalam buku ini kesimpulannya yang dimana berfokus pada pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian yang menitik beratkan pada pengukuran variabel, pengujian hipotesis, serta analisis data menggunakan teknik statistik. Dalam hal ini memberikan panduan praktis dan teoritis mengenai langkah-langkah penelitian kuantitatif mulai dari perumusan masalah, penyusunan instrumen, hingga analisis dan interpretasi data. Penekanan utamanya adalah pada keakuratan, validitas, reliabilitas, serta etika penelitian dalam menghasilkan data yang objektif dan dapat diuji. Jadi, metode kuantitatif dengan demikian, buku ini juga melengkapi bagaimana kuantitatif memberikan dasar kuat dalam memahami logika prosedur penelitian kuantitatif secara mendalam. Dalam hal ini, pembangunan memperluas wawasan pembaca tentang bagaimana metode penelitian diterapkan tidak hanya untuk menentukan pengetahuan baru, tetapi juga menciptakan inovasi dalam dunia pendidikan. Keduanya menegaskan bahwa penelitian yang baik harus dilakukan secara sistematis, valid, reliable, beretika, dan berorientasi pada pengembangan ilmu serta meningkatkan mutu praktik pendidikan. Jadi, mungkin cukup untuk sekian dari hasil pemaparan saya mengenai CBL, metodologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.